Gaya mata satu yang sering dilakukan oleh Lady Gaga, seperti pada video klipnya yang berjudul Alejandro, simbol All-Seeing Eye ini jelas terlihat. Simbol All-Seeing Eye memiliki makna sebagai mata yang mampu melihat seluruh bumi, alam dan mengawal semua manusia, benda hidup dan objek. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Sang Maha Kuasa, namun dalam hal ini, Dajjal meniru apa yang Tuhan kerjakan. Hal tersebut membuat simbol ini juga disebut-sebut sebagai simbol dari Dajjal atau bagi umat Kristian sebagai lambang antikris. Oleh itu, jom kita mengenal 7 simbol berbahaya ini. Berhati-hati dengan 7 simbol ini. 1. Simbol All-Seeing Eye. Simbol All-Seeing Eye sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan kini terserap di antara simbol-simbol yang boleh dianggap penting bagi Freemasonry. Freemasonry adalah sebuah perkumpulan rahasia di mana anggota-anggotanya dikatakan sedang menunggu datangnya Dajjal dan pembentukan Order Dunia Baru, New World Order. 2. Pentagram. Simbol ini sering digunakan oleh para penyihir, terutamanya penyihir wanita dalam melakukan praktik sihirnya. Simbol pentagram ini dikenal berhubungan dengan Lucifer atau iblis, dan bagi penyihir wanita, Lucifer sendiri berarti Putera Fajar. Jika pentagram diputar secara terbalik, maka bentuknya akan menjadi seperti bintang yang bertanduk atau tepatnya tampak seperti kepala kambing. Kepala kambing adalah simbol dari Baphomet, yaitu sang Satria Templar yang merupakan lambang dari iblis juga. Bila diamati lebih teliti lagi, simbol bintang ini dalam perputarannya seakan-akan membentuk wajah iblis. Dan sampai saat ini, pentagram dijadikan sebuah simbol yang dipergunakan seluruh gereja iblis di dunia. Namun, ternyata jauh sebelum itu, pentagram juga digunakan secara simbolik pada masa Yunani kuno dan Babilonia. Di samping itu, angka 5 atau penta itu sendiri memang dikenal banyak orang memiliki makna yang misterius. 3. ANKH. Jika dilihat secara sepintas lalu, simbol ini mirip dengan lambang salib dalam ajaran kaum Nasrani, tapi ternyata tidak. Ini karena simbol ini sama sekali tak ada hubungannya dengan salib. Simbol yang dikenal dengan sebutan ANKH ini merupakan salah satu simbol kekuatan terdahsyat dari dunia mistik hitam. Bila ditelusuri sejarahnya, ANKH berasal dari mistik Mesir kuno. Pada masa itu, ANKH dipergunakan dalam upacara pemujaan Ra, yaitu dewa matahari Mesir kuno yang diyakini sebagai wujud lain dari iblis. Oleh karena itu, bentuk lingkaran yang ada di atas kepala simbol ANKH ini merupakan gambaran matahari. Namun, bagi orang-orang Mesir kuno, Ra dianggap sebagai pencipta alam semesta yang mereka sembah. Dalam ajaran Mesir kuno, ANKH bermakna sebagai keabadian hidup. Syarat utama dalam menggunakan simbol ini adalah orang-orang Mesir kuno diwajibkan mempersembahkan kesucian para gadis perawan dalam sebuah pesta ritual yang gairah tetapi menyeramkan. 4. Tanduk unicorn. Konon, simbol ini dipercayai dapat menawarkan beberapa penyelesaian keuangan secara mistik atau tidak halal. Tanduk unicorn pertama kali digunakan oleh para pendeta Druid di Skotlandia dan Irlandia. Biasanya mereka menggunakan tanduk unicorn dalam upacara ritual untuk meminta bantuan keuangan daripada iblis atau konco-konconya. Nama lain untuk simbol ini adalah tanduk Italia, tongkat sihir peri atau tongkat leprechaun. Dalam mitologi Indian, bila diamati secara saksama pada bahagian pakaian mereka, simbol seperti ini tampak melingkari leher si pemakai, seperti yang terlihat pada gambar dalam video ini. Sementara di kawasan daratan Eropa, simbol unicorn dianggap berhubungan dengan persoalan seksual dan merupakan sebuah simbol kekuatan seks. 5. Scarab. Scarab mungkin terdengar seperti nama sejenis hewan. Ya, lebih kurang latu. Ia termasuk salah satu hewan anggota dari keluarga kumbang. Namun, scarab juga merupakan simbol misteri yang dipercayai orang-orang Mesir kuno sebagai sesuatu yang keramat dan suci. Scarab digunakan dalam upacara ritual untuk memohon hal-hal yang menyesatkan dan kotor. Dalam kehidupan nyata, kumbang-kumbang tersebut
scarab, memang gemar menggali lubang di dekat tumpukan kotoran. Selain itu, tempat bertelurnya juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanannya. Namun, justru karena kebiasaannya yang menjijikkan itulah, para penyihir wanita amat suka menggunakan kumbang scarab dalam praktik-praktik sihirnya. 6. Heksagram. Simbol heksagram atau bintang bersegi 6, pertama kali dipakai sebagai simbol oleh para astronomer kuno yang terdapat di Babilonia maupun di era Mesir kuno. Dalam perjalanannya, simbol ini dihabarkan pernah dipakai oleh Raja Daud sebagai simbol kerajaannya. Ini sehinggalah simbol heksagram tersebut dikenal sebagai Seal, Star of David atau Bintang Daud. Sebab itulah, negara Israel kemudian mengambil simbol ini menjadi simbol gerakannya. Simbol yang awalnya tidak menakutkan ini kemudian menjadi simbol yang begitu hitam, disebabkan oleh kaum Yahudi Talmudian yang dijadikannya sebagai simbol utama dalam ritual pemanggilan roh halus. Kelompok-kelompok paganis atau penyembah berhala, pemuja setan, juga menggunakan simbol ini. Simbol yang berbentuk segi 6 ini sering dipergunakan dalam upacara ritual mistik dalam dunia gaib hitam. Simbol ini harus tersedia ketika memanggil iblis atau konco-konconya secara berulang-ulang selama ritual berlangsung. 7. Isis Crescent Moon. Isis merupakan dewi pada kepercayaan Mesir kuno dan bulan sabit digunakan sebagai simbolik dari Isis. Kitab-kitab kuno mengisahkan riwayat keturunannya berasal dari cucu Nabi Nuh alaihissalam, yang bernama Kus. Kus menikahi seorang perempuan jahat bernama Semiramis, yang kelak menjadi Ratu Babilonia. Dalam dunia mistik sesat, ada beberapa bentuk dari perempuan jahat ini, diantaranya Venus, Ashtoreth, Diana, dan Isis. Simbol iblis sering dikaitkan dengan persoalan hubungan seks yang tak lazim dan luar biasa. Di bawah sinar bintang dan cahaya bulan, upacara ritual itu melibatkan para pengikut Isis yang melakukan hubungan seks di antara satu sama lain atas nama iblis. Sekian. Semoga bermanfaat diketahui dan dipikir-pikirkan. Semasa berjalan-jalan atau bersiar-siar, perhatikan di sekitar Anda. Simbol-simbol ini ada di mana-mana. Mengapa?